Ada 6 faktor penyebab entok itu kurang lancar bertelur dan tingkat fertilannya kurang. Jadi tonton sampai habis ya teman-teman, supaya tidak gagal paham. Ini sangat membantu sekali untuk teman-teman agar entoknya itu rajin kawin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penghobi ataupun subscriber dari channel YouTube Entok Kulingi Raya. Mudah-mudahan ternak teman-teman dalam keadaan sehat semua dan juga tidak mengalami kendala suatu apapun ya teman-teman. Nah, untuk para peternak atau penghobi entok pastinya ingin merasakan yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Tapi dalam suatu usaha atau dalam beternak yang namanya kendala itu pasti ada aja. Nah, di sini saya ingin mengupas tuntas bagaimana indukan entok itu lancar bertelur. Kenapa kok saya ingin mengupas tuntas masalah ini? Karena ini juga termasuk salah satu faktor teman-teman itu berhasil untuk beternak entok. Karena juga banyak keluhan dari subscriber channel YouTube Entok Kulingi Raya yang langsung japri ke saya. Beliau bertanya, "Mas, kenapa entok saya kok produksinya itu melambat dan tingkat kefertilannya juga kurang bagus?" Nah, mulai dari pertanyaan konsumen ini, akhirnya saya berpikir, alangkah baiknya saya buatkan konten agar para subscriber ataupun para penghobi entok ini mendapatkan manfaatnya, mendapatkan manfaat dari konten saya ini. Untuk teman-teman yang istilahnya untuk entoknya itu susah bertelur atau tingkat kefertilannya itu kurang bagus, ini ada 6 ya teman-teman. Ada 6 faktor yang saya tahu selama ini. Mungkin nanti ya teman-teman setelah menonton konten saya bisa memberi masukan atau ada yang kurang dalam hal penyampaian saya. Mungkin teman-teman nanti bisa komen atau teman-teman japri saya langsung, karena nomor saya juga akan saya cantumkan di konten ya. Kita bisa sharing bareng, karena dalam penjelasan ini ya namanya orang mungkin juga ada kekurangannya ya, atau waktu yang saya sampaikan ilmu yang saya sampaikan ini masih ada yang kurang seperti itu. Jadi faktor-faktor atau penyebab indukan entok itu bertelurnya kurang lancar dan tingkat kefertilannya itu kurang bagus, ini ada beberapa ya teman-teman masalah yang mungkin teman-teman itu harus tahu. Masalahnya yang kendala pertamanya itu ada di bulu sayap entok itu. Jangan teman-teman itu potong. Biasanya orang-orang memotong bulu sayap itu waktu usia 4 atau 5 bulan. Biasanya usia segitu entok itu terbang. Akhirnya para penghobi atau peternak itu memotong bulu sayapnya. Sedangkan bulu sayapnya ini
adalah tempat penyimpanan protein, dan juga nanti waktu mengeramnya itu juga kesusahan karena teman-teman potong sayapnya ya. Jadi saya menyarankan untuk entok yang usia 4 sampai 5 bulan atau 4 bulan ke atas itu jangan sampai dipotong bulu sayapnya. Andai kata terbang, teman-teman cukup kasih solasi 5 sayap kanan, 5 sayap kiri, itu udah nggak terbang ya. Dan yang kedua, faktor indukan itu susah bertelur karena pejantan dan betina itu cabut bulu atau proses pergantian itu juga proses bertelurnya lama, karena paling tidak itu membutuhkan waktu 2 bulan hingga 3 bulan itu prosesnya sampai dia penuh bulu sayap lagi, itu juga mempengaruhi ya. Dan yang ketiga, entok itu kurus atau kegemukan. Lah ini ada ya teman-teman, jadi harus paham kalau beternak entok itu jangan terlalu kurus dan juga jangan terlalu gemuk. Intinya kalau kurus bertelurnya juga melambat, dan kegemukan itu juga nanti susah untuk bertelur. Jadi saya menyarankan untuk indukan entok teman-teman itu untuk betina minimal adalah 2 kilo, dan maksimalnya berapa? Maksimal bisa 3 kilo, jangan sampai 3 kilo up, itu nanti akan mempengaruhi tingkat kefertilannya. Dan untuk yang jantan itu teman-teman buat bobot minim itu 4 kilo, dan jangan sampai over itu berapa kilo mas? Nah, biasanya 5 kilo itu maksimal kalau saya ya untuk indukan, atau 5,5 kilo lah. 5,5 kilo pun kadang tingkat kawinnya itu yang jantan kurang, jadi saya buat 4 sampai 5 kilo itu idealnya ya. Dan yang keempat itu juga mempengaruhi, yaitu indukan entok yang terlalu tua itu akan produksinya itu juga akan melambat. Tapi untuk hasil anakannya ya teman-teman itu kualitasnya bagus, karena biasanya untuk entok yang sudah tua itu bertelurnya mungkin hanya 5 butir sampai 10 butir. Kalau bertelur 10 butir mungkin tingkat kefertilan cuma 80% atau 70%. Tapi untuk hasil anakannya itu sangat bagus. Anakannya akan kebal terhadap penyakit. Jadi itu ya teman-teman, itu harus teman-teman pahami. Yang nomor 5 ini sangat rawan sekali atau sangat berakibat fatal bila teman-teman tidak tahu ilmunya. Ini nomor 5 sama nomor 6 ini sangat fatal sekali bila teman-teman tidak tahu secara detail ya. Ya, kita kumpas dulu yang nomor 5. Yang nomor 5 ini adalah kesalahan dalam waktu pembuatan pakan, atau teman-teman itu karena ingin mengirit biaya pakan dan ingin menaikkan kandungan proteinnya, teman-teman menggunakan pakan fermentasian. Kalau teman-teman tidak tahu ilmunya, yaitu menggunakan pakan fermentasi, ini biasanya orang-orang itu menggunakan ya usia 1 bulan ke atas ya, karena ingin mengirit biaya pakan dan ingin menaikkan kandungan protein, akhirnya menggunakan pakan fermentasi, tapi tidak tahu dengan ilmunya. Yang penting kan entoknya gemuk, biasanya kan yang diinginkan entoknya gemuk. Tapi kalau untuk dijadikan calon indukan, kalau teman-teman tidak tahu
ilmunya fermentasi, jangan gunakan untuk fermentasi ya. Ini yang saya sampaikan untuk calon indukan, tapi kalau penggemukan itu nggak masalah. Teman-teman menggunakan pakan fermentasian, karena intinya pakan fermentasi itu adalah untuk penggemukan, atau teman-teman gunakan untuk sistem pembesaran yang kelas ke pedaging, bukan untuk calon indukan. Nah, kesalahan fatalnya untuk pakan fermentasi itu bila teman-teman menggunakan ragi tape ya, itu sangat berakibat fatal, tapi memang sangat bagus untuk penggemukan. Tapi kesalahannya bila teman-teman dalam waktu fermentasi menggunakan ragi tape, itu nanti akan mematikan uritan atau proses pembuahan waktu nanti sudah menjadi induk. Jadi saya menyarankan pakan fermentasi itu bagus, tapi hindari menggunakan ragi tape ya. Itu sangat berakibat fatal bila teman-teman ini untuk dijadikan calon indukan. Atau lebih amannya teman-teman pakan secara alami aja kalau niatannya untuk dijadikan indukan. Tapi kalau sistem pembesaran, saya memang menyarankan sekali dalam hal campuran itu teman-teman gunakan ragi tape, itu akan membantu penggemukan atau membantu biar entok itu berbobot seperti itu. Ya, teman-teman harus ingat, jangan salah pilih atau jangan gunakan pakan fermentasi untuk entok yang mau dijadikan calon indukan. Itu pesan saya kalau teman-teman tidak tahu ilmunya. Dan yang nomor 6 ini adalah tempat tinggal atau habitatnya si entok ya. Teman-teman harus paham dulu, itu nanti sama tempat pembuat petarangan. Habitat itu berarti teman-teman harus tahu entok itu biasanya kesukaannya apa, tempat tinggalnya ya maksud saya teman-teman. Nah, karena entok itu suka sekali dengan air, jadi saya menyarankan teman-teman itu buat kolam-kolaman ya untuk mandi si entok. Atau bila teman-teman kesusahan, teman-teman bisa menggunakan bak atau ember. Dan untuk teman-teman tempat tinggal tempat petarangan, saya menyarankan tempat petarangan untuk tempat bertelurnya itu teman-teman buat sembunyi ya, supaya entok itu merasa nyaman waktu dia sudah bertelur dan mengeram. Bila teman-teman buat terbuka, itu nanti entok akan mudah mengalami kesetresan. Jadi waktu dia mengeram, karena entoknya stres, akhirnya dia nggak mengeram lagi. Akhirnya telur itu akan ditinggalin karena si entok tidak merasa nyaman. Jadi saya menyarankan sekali lagi untuk tempat petarangan itu teman-teman buat tempat yang sembunyi. Mungkin ukurannya ya, ukuran per kotaknya itu bisa dibuat panjang ke belakang itu 50 cm, terus lebarnya itu 28 hingga 30 cm, dan jangan terlalu lebar ya teman-teman. Andai kata teman-teman membuat petarangan itu terlalu lebar, itu nanti satu petarangan bisa ditempati 2 indukan, akhirnya telurnya 2 indukan itu jadi 1. Dan alangkah baiknya 1 indukan itu 1 petarangan. Jadi saya menyarankan tempat petarangannya dibuat yang saya sampaikan tadi, dan depannya itu teman-teman tutup pakai karung. Tapi entok itu masih bisa
keluar masuk ya. Jadi kalau diterjal sama entok, dia masuk dia keluar itu masih bisa, karena tempat petarangan atau tempat pengeraman untuk entok itu sembunyi, malah itu semakin bagus. Jadi itu teman-teman harus pahami ya. Kalau teman-teman tidak tahu, nanti teman-teman itu apa ya, akan mengalami kendala. Jadi ilmu yang saya sampaikan ini menurut saya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan konten yang saya buat ini bisa bermanfaat ya, sekali lagi teman-teman. Dan andai kata teman-teman ini yang saya sampaikan kok masih ada yang kurang, teman-teman bisa komen atau bisa langsung telepon saya. Kita bisa sharing-sharing bareng, kita bisa bertukar pengalaman seperti itu ya. Dan saya juga minta tolong kepada teman-teman, bantu dengan cara like, komen, dan subscribe agar konten saya ini bisa ditonton banyak orang, bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan juga saya minta tolong kepada teman-teman, ilmu saya ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Saya bilang A, B, C, D, teman-teman iyakan aja, tapi jangan seperti itu. Teman-teman harus ATM. Apa sih ATM? Teman-teman harus amati dulu. Terus setelah teman-teman amati, teman-teman tiru. Setelah tiru, teman-teman modifikasi sendiri. Modifikasi apa? Teman-teman kembangkan sendiri. Itu nanti teman-teman pasti apa ya, istilahnya akan mendapatkan ilmu yang terbaru. Anggap saja konten saya ini sebagai teori ya. Nanti untuk pengembangannya teman-teman bisa kembangkan sendiri. Ya mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan konten saya ini bisa menginspirasi teman-teman untuk beternak entok, karena sekarang entok itu banyak sekali peminatnya ya. Tapi teman-teman jangan mudah tergiur, oh beternak entok itu berat mudah, tapi dalam hal prosesnya saya dulu itu juga mengalami jatuh bangun teman-teman. Jadi teman-teman andai kata mengalami kendala, apapun kendala itu, teman-teman harus mau terus belajar. Kalau teman-teman nggak mau belajar, teman-teman ilmunya hanya stagnan di sini aja, teman-teman nggak akan berkembang. Jadi saya menyarankan teman-teman selalu upgrade ilmunya agar teman-teman bisa merasakan keberhasilan dalam beternak entok. Sekian ya teman-teman, konten dari saya. Lain waktu akan saya buatkan konten lagi, atau teman-teman ingin dibuatkan konten tentang apa seputar dunia permentokan, silahkan teman-teman komen. Nanti akan saya buatkan konten sesuai permintaan teman-teman. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.